Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah topik khusus pemodelan kita yang masih membahas tentang model SIR ya. Model SIR ini kemarin sudah dibahas dan sekarang kita akan tinjau dengan penambahan satu faktor. Kemarin kita sudah melihat model SIR yang kita bahas ini. Kita bedakan kelompok manusia menjadi 3, susceptible atau S, variabel S ini untuk menampung semua individu yang sehat. Kemudian variabel I untuk menampung semua individu yang terinfeksi. Kemudian variabel R ini untuk menampung semua individu yang recovery atau sembuh dari penyakit. Nah, dalam hal ini ada satu kondisi di mana si pasien atau individu yang sudah sembuh ini tidak bisa kembali lagi, tidak bisa terinfeksi, tidak kembali ke S yang bisa mengakibatkan setelah jadi S itu bisa terinfeksi. Jadi di sini tidak ada faktor itu. Nah, kemarin juga di minggu lalu kalian pernah ditugaskan untuk membuat simulasi dan tugasnya sudah pada sampai. Simulasi untuk di sini R0. Kalau kondisi ini R0 kurang 1 ya, dan di sini R0 lebih besar dari 1. Nah, kedua simulasi ini tentunya akan berbeda. Maka kemarin ada tugas yang kondisinya berbeda, R0-nya kurang 1, R0-nya lebih besar 1, tapi hasil simulasinya sama, hampir sama dengan yang R0 kurang 1. Itu artinya ada masalah di situ. Ada beberapa nilai parameter yang mungkin tidak sesuai dan saya juga belum paham itu kenapa R0 lebih besar 1 simulasinya seperti DFE gitu. Padahal secara analitik kita bisa mengatakan bahwa pada saat R0 kurang 1 titik equilibrium yang bebas penyakit itu stabil. Nah, ada teman kalian yang kemarin tugasnya R0 lebih besar 1 tapi hasil simulasinya mirip dengan DFE. Nah, itu saya tidak terlalu paham untuk yang tugas teman kalian, makanya saya minta untuk memperbaikinya dan selanjutnya dia udah memperbaiki tugasnya dan sesuai hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini sudah sesuai dengan hasil analitik ya, bahwa kalau R0 kurang dari 1 maka titik equilibrium yang bebas penyakit itu dia akan stabil. Sementara yang endemik itu belum ada. Artinya dia tidak terjadi atau tidak eksis dalam domain pengamatan. Sementara pada saat R0-nya lebih besar 1, ini equilibrium terdapat 2 jadinya. Satu, equilibrium DFE di sini, kemudian yang kedua equilibrium endemik. Ini yang DFE dan yang di sini yang equilibrium endemik. Nah, pada saat R0-nya lebih besar 1, equilibrium yang endemik inilah yang stabil gitu dan dia eksis di domain pengamatan. Sementara DFE ini selalu eksis walaupun R0 kurang 1 atau R0 lebih besar 1, dia selalu eksis, tapi kondisi kestabilannya berbeda. Pada saat R0-nya kurang 1, DFE ini dia akan stabil, tapi pada saat R0-nya lebih besar 1, DFE-nya tidak stabil, endemiknya yang stabil ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas model SIR yang ditambahkan satu faktor ya. Jadi di sini yang terinfeksi ya setelah sembuh dengan laju gamma I di sini ya, lajunya sebesar gamma, laju kesembuhannya, dia akan ditampung di kompartemen atau variabel R di sini. Nah, di R ini kejadiannya kalau yang minggu lalu kita hanya melihat
di R itu ada gamma atau ya laju yang sembuh, kemudian ada laju kematian alami di sini. Nah, sementara sekarang kita akan melihat satu faktor tambahan. Jadi dari R ini ya, ini dilakukan untuk penyakit yang setelah terinfeksi kemudian sembuh, dia ada peluang terinfeksi kembali. Nah, ini kita tambahkan faktor ini. Jadi kesembuhannya itu setelah sembuhnya itu ya, jadi tidak sembuh permanen. Jadi setelah terinfeksi tidak sembuh permanen, dia masih punya peluang untuk terinfeksi. Begitu. Ini adalah sifat salah satu penyakit yang bisa berkembang ya, yang ada gitu. Nah, ada pula yang seperti yang minggu lalu bahwa penyakitnya bisa saja dia setelah terinfeksi, setelah terkena infeksi, dia sembuh total dan tidak akan pernah lagi terjangkit penyakit tersebut, seperti halnya cacar lah ya. Nah, jadi nanti pada saat kalian konstruksi model, coba diklasifikasikan dulu apakah penyakit tersebut bisa menimbulkan kesembuhan atau setelah terinfeksi kemudian sembuh dia tidak bisa terkena infeksi lagi atau masih memungkinkan terkena infeksi. Nah, kalau yang model sekarang akan kita bahas ini adalah untuk penyakit yang setelah dia terinfeksi kemudian sembuh, dia memungkinkan untuk terinfeksi kembali. Makanya di sini ada satu faktor alpha R di sini yang yang kembali ke S. Jadi setelah dia sembuh, dia berpeluang atau masih memungkinkan terkena infeksi. Jadi setelah S kemudian berinteraksi lagi dengan yang terinfeksi, ya dia akan kena infeksi ke sini. Nah, di sini ya. Ini ada delta I seperti biasa yang kemarin sudah dibahas, bahwa delta I di sini adalah kematian yang diakibatkan oleh terjadinya infeksi. Ini juga penting informasi ini. Ya, seperti yang sekarang sedang merebak di corona itu, yang meninggal itu kita harus lebih melihat lebih jauh gitu. Apakah kematian yang terjadi itu diakibatkan oleh virus coronanya itu sendiri atau penyakit orang tersebut meninggal gara-gara penyakit yang lain. Nah, makanya di situ perlu ditinjau lebih jauh ya. Dan beberapa dari laporan itu mengatakan bahwa eh, rata-rata yang kena penyakit yang terkena virus corona tersebut itu dia meninggalnya belum diketahui ya akibat apa, apakah akibat virusnya atau akibat penyakit bawaan, karena rata-rata yang meninggal itu dia katanya sudah mempunyai penyakit bawaan gitu ya. Nah, jadi di sini juga perlu penelitian lebih jauh. Nah, apakah penyakit tersebut mematikan atau penyakit tersebut tidak mematikan. Nah, itu perlu kalian kaji untuk melihat terdapat faktor kematian akibat penyakit atau tidak di sini. Ada satu faktor ini. Jadi penting sekali kajian di penyakit itu pada saat kalian mau membuat suatu model. Oke. Kalau mu di sini semua ada unsur mu-nya. Ini merepresentasikan laju kematian alaminya. Ya, laju kematian alami, dan ini A. Ada A di sini, ini adalah sampel individu yang diamati atau misalkan ini recruitment rate lah ya. Kita ambil ini recruitment rate ke sini, dia masuk ke orang-orang yang kelompok orang-orang yang sehat. Kemudian dia berinteraksi di sini. Tapi di sini belum melibatkan faktor interaksi. Jadi di sini interaksinya sebenarnya kalau kamu munculkan di sini satu. Jadi selalu berinteraksi di sini ya. Selalu berinteraksi. Jadi ini pun pada saat dia berinteraksi dia akan berpeluang langsung kena penyakit sebesar beta gitu. Ya. Jadi nanti kalau misalkan ada faktor yang lebih detail lagi di sini ada misalkan katakanlah eta ya. Jadi ini eta yang mengakibatkan yang menjelaskan tentang interaksi gitu. Jadi nanti ada seberapa besar frekuensi interaksi dia dengan orang yang terinfeksi. Nah, itu nanti kita modifikasi ya. Mungkin ini akan dilakukan di kelas ya. Oke.
dari persamaan atau dari diagram kompartemen model SIR di sini, kita akan memperoleh persamaan diferensial. Di sini persamaan diferensialnya hanya ditambahkan satu faktor, yaitu faktor kembalinya orang yang sembuh terhadap penyakit ke eh, variabel S. Di sini alfa R, dia kembali ke variabel S ke sini sebesar alfa R. Jadi ini bertambah dan ini berkurang min alfa R. Di sini ke sini larinya ke S ya. Ini ditambahkan dengan alfa R. Di sini artinya orang yang sudah sembuh dia masih berpeluang untuk terkena penyakit kembali dengan penyakit yang sama tentunya ya. Nah, oke, tapi apa di sini yang menjadi perubahannya? Apakah hasil analisisnya ataupun yang lainnya jadi berubah? Nah, ternyata begitu kita lihat hasil analisisnya, di sini ada alfa R bertambah. Kalau kita lihat hasil analisis di sini, N-nya kita lihat bahwa dia adalah penjumlahan antara SI dan R, sehingga dN per dt-nya atau laju populasinya itu sendiri adalah perubahan dari laju masing-masing kelompok individu SI dan R di sini. Ya, kalau kita lihat bahwa ini adalah A min mu n dikurangi delta I. Kalau kita buang suku ini akan menjadi pertidaksamaan ya, kurang dari atau sama dengan A min mu n. Nah, ini persis dengan yang model sebelumnya. Jadi domain pembicaraan domain kita itu kalau kamu bisa kamu periksa seperti yang sudah dibahas di kelas, ini dia akan invarian terhadap sistemnya ya. Silahkan diperiksa ya dengan menggunakan vektor normal yang waktu diajar di kelas ya, dipelajari di kelas ya. Ini invarian terhadap sistem yang ini. Coba ini adalah pekerjaan rumah kalian, nanti tolong difotokan juga hasil dari analisisnya PR. Apakah betul bahwa domain omega ini invarian terhadap sistem ya, SIR ini satu itu ya tugasnya. Dan buktikan, nanti ditulis tolong di di kertas HVS di kertas folio juga nggak apa-apa, terus nanti di foto di sharekan ke grup ya seperti biasa. Oke, di sini ternyata tidak ada perubahan ya. SIR di sini adalah anggota dari R3. Nah, kita ambil yang bagian positifnya saja karena kita sedang berbicara manusia. Jadi dimensinya ya dimensi 3 dan itu ada di oktan pertama ya. Tidak ada yang negatifnya. S dan SIR-nya itu semua positif. Di sini dibatasi karena kita bisa melihat bahwa dN per dt-nya kurang dari atau sama dengan A min mu n, sedemikian sehingga mengakibatkan bahwa populasinya itu totalnya tidak akan melebihi A per mu. Jadi A per mu ini adalah batas atas dari domain yang kita amati itu. Oke, coba periksa itu. Apakah betul ini invarian atau bagaimana? Coba nanti dilakukan perhitungan kecil ya, perhitungan kecil lalu didokumentasikan dan dikirim hasilnya. Oke, itu tugas yang pertama. Oke, lalu berikutnya kita akan lihat apakah basic reproduction number-nya itu akan berubah dari model SIR ini. Kita selalu mengamati di dimensi ini karena yang mengakibatkan terinfeksi itu hanya bagian I di sini. Jadi kita akan meninjaunya ya dari kompartemen atau dari laju laju individu yang I saja di sini ya. Ini kalau kita lihat kembali dari sistem ya, kita bisa melihat bahwa DI per dt itu sama dengan beta SI min mu plus delta plus gamma I di sini. Nah, kondisi laju infeksi ini dia akan naik pada saat DI per dt-nya positif. Kalau ini positif,
Apa yang terjadi? Artinya di sini kan kalau kamu buat I-nya bisa dikeluarkan, ya difaktorkan. Ini ada beta SI, jadinya beta SI min mu plus delta plus gamma. Artinya bagian beta S tadi ya. Beta S dikurangi mu plus delta plus gamma itu harus positif, atau dengan kata lain bahwa beta S itu harus lebih besar daripada mu plus delta plus gamma. Atau kita bisa menuliskan, kalau kita bagi dengan mu plus delta plus gamma, kita bisa menuliskan beta S per mu plus delta plus gamma lebih besar daripada 1 di sini. Nah, karena sesuai dengan definisi basic reproduction number, itu adalah rata-rata terjadinya infeksi sekunder, infeksi kedua ya. Setelah kejadian yang pertama yang entah belum tahu, kita tidak memprediksi dari kenapa itu terjadi, tapi yang kita prediksi adalah sekunder yang keduanya. Nah, kita tinjau di situ, kalau kita perhatikan ya, bahwa basic reproduction number itu dia dihitung pada saat kondisi semua individu sehat gitu. Artinya kalau kita perhatikan di sini DS per DT pada saat kondisi kondisi semua individu sehat, artinya I-nya bakalan 0. I-nya 0. Di sini I-nya 0. Loh, kenapa hasilnya jadi S sama dengan A per mu di sini? Pada saat I-nya 0, ya, ini pada kondisi equilibrium ya. Ini pada kondisi equilibrium, artinya ds per dt-nya pun 0. Ini ds per dt-nya di sini sama dengan 0 gitu. Kalau ini sama dengan 0 dan I-nya pun sama dengan 0, bukankah itu ada R? Nah, di sini kita bisa meninjau bahwa, oke, coba kita kembali ke slide model di sini. Perhatikan bahwa pada saat I-nya tidak ada, I-nya tidak ada yang I-nya 0, artinya tidak ada yang terinfeksi, orang yang terinfeksi, berarti tidak ada laju sembuh dong di sini. Ya. Kalau tidak ada laju sembuh, di sini pun dia akan monoton turun. Maka yang ini karena domain kita berada di sini A per mu, akibatnya bagian R ini pun akan 0. Jadi R-nya pun dia sama dengan 0. Coba aja, kalau dr per dt-nya sama dengan 0 di sini, kemudian I-nya ini sama dengan 0, maka yang ada di equilibrium itu adalah min mu plus A kali R sama dengan 0. Artinya R-nya sama dengan 0 kan? R sama dengan 0 karena ruas kirinya 0. Jadi nanti min mu plus alfa ini ya dibagi 0 nantinya dibagi dengan min mu plus alfa, itulah R. Jadi dapatlah R sama dengan 0. Jadi R-nya 0. Nah, sehingga kalau kita kembali ke yang tadi, nah kalau R-nya 0 di sini pun berarti ini 0. Jadi kesimpulannya pada saat I-nya 0 di equilibrium ya, pada saat I-nya 0 di equilibrium, R-nya pun akan 0. Sehingga kita hanya punya suku A dan min mu S. Akibatnya equilibriumnya adalah I0, R0, S-nya adalah sama dengan A per mu. Kalau kita substitusikan S ini ke ekspresi yang ada sebelumnya, di sini beta S per mu plus delta plus gamma lebih besar 1, maka hasilnya adalah ini, beta A per mu dikali mu plus delta plus gamma. Artinya ini adalah R0-nya. Nah, kalau ini R0-nya ternyata bentuknya sama saja dengan model yang sebelumnya ya, yang tanpa melibatkan faktor kembalinya orang yang sembuh ke ke S ya. Kembalinya orang yang sembuh ke S yang berpeluang terkena penyakit. Oke. Lalu kita lanjutkan.
di sini. Nah, kalau kamu analisis hasil atau model yang tadi, kita di sini akan memperoleh dua buah titik equilibrium. Apa titik equilibrium tersebut? Yang pertama tadi juga kita udah bahas, DFE, this is free equilibrium. Di sini adalah S-nya A per mu, kemudian I-nya 0, R-nya pun 0. Nah, karena kita sudah punya R0, untuk endemiknya, kita akan menemukan S sama dengan mu plus delta plus gamma per beta. Kemudian I-nya ini melibatkan R0 min 1. Kemudian R-nya pun dia melibatkan R0 min 1 di sini. Coba lihat bahwa di sini semua sukunya positif baik penyebut ataupun pembilang. Di sini pun sama di R ya. Pembilang numerator atau denumerator, pembilang dan penyebutnya ini semua positif. Kalau di sini positif artinya kalau R0-nya kurang lebih besar daripada 1. Ini pun ini akan positif kalau R0-nya lebih besar daripada 1. Nah, ini yang disebut dengan syarat eksistensi. Jadi syarat eksistensi untuk endemik, equilibrium yang endemik, dia punya syarat. Syaratnya apa? Yaitu R0 lebih besar 1 di sini. Kalau R0 lebih besar 1, maka titik equilibrium endemik ini dia akan berada di domain pembicaraan kita, yaitu di omega tadi yang udah kita bicarakan. Dia akan berada di oktan 3 yang positif. Nah, tapi yang DFE ini dia tidak bersyarat. Artinya eksistensi untuk DFE ini tidak ada syaratnya. Akibatnya titik equilibrium yang basis free ini dia selalu eksis ya, kapanpun, mau R-nya lebih besar 1 atau mau R-nya kurang dari 1, DFE ini akan selalu eksis. Kalau kamu melakukan kajian analitik ya, di sini saya menuliskan satu teorema eksistensi dan kestabilan ya, bahwa jika R0-nya kurang 1 ya, jika R0-nya kurang 1, maka titik equilibrium DFE ini stabil asimptotik lokal ya. Jadi yang bagian ini stabil asimptotik lokal. Sedangkan jika R0 lebih besar 1, maka titik equilibrium DFE ini tidak stabil. Kalian pernah belajar di sistem dinamik bahwa kestabilan itu ada hubungannya dengan nilai eigen ya, dan nilai eigen di sini kalian bisa cari dari mana? Dari matriks Jacobi yang dievaluasi di titik equilibrium tersebut. Artinya ini sifatnya bersifat lokal kan, di sini ditulisnya. Jadi nah ini tidak stabilnya pun tidak belum dijelaskan apakah tidak stabilnya ini pure tidak stabil atau saddle. Nah, waktu kalian nanti ditugaskan ini harus diklarifikasi apakah dia saddle atau tidak stabil. Oke, ini jadi tugas kalian untuk membuktikan. Jadi ini tugas keduanya ya. Buktikan ini, teorema ini betul enggak gitu. Nah, jika R0-nya lebih besar daripada 1, maka titik equilibrium endemiknya jadi eksis seperti yang tadi saya ceritakan bahwa di sini R0 lebih besar 1, ini jelas bahwa I-nya akan positif, R-nya pun akan di sini R-nya pun akan positif ya. Semuanya positif, I dan R-nya sama-sama positif. Akibatnya apa? Akibatnya dia titik endemik ini eksis di domain omega yang kita sedang amati itu. Dan begitupun stabilnya endemik ini dia akan stabil asimptotik lokal. Tapi kalau R0-nya kurang dari 1, apa yang terjadi? Di sini I-nya akan negatif baik ataupun R-nya. Jadi baik itu I ataupun R, dia akan negatif. Akibatnya apa? Akibatnya titik equilibrium endemik itu tidak eksis pada domain omega. Karena tadi kita sedang membahas domain omega itu adalah domain di mana semua nilai kompartemennya SI ataupun R dia berada di oktan pertama atau di bilangan-bilangan yang positif. Oke, tolong dibuktikan ini buktikan ya.
buktikanlah teorema ini dan kamu tulis di kertas folio digabung dengan yang tadi. Ya, kamu bisa apa namanya? Berarti kamu bisa menggunakan software Maple untuk membantunya, silahkan saja, atau manual juga nggak masalah. Ini masih bentuk sederhana, kecuali untuk yang ini mungkin agak panjang, yang apa namanya, konstruksi equilibrium endemic agar memuat R0. Kamu bisa melibatkan Maple ya, bisa menggunakan Maple. Kemudian hasilnya tulis. Apa yang harus kamu tulis? Pertama kamu tulis model. Kemudian setelah modelnya yang sudah dipaparkan di sini, kamu hitung Jacobian matriksnya. Sebelum itu mungkin kamu hitung titik equilibrium. Ya, di sini udah dijelaskan. Ada dua titik equilibrium, DFE dan endemik. Kamu harus memperoleh dua buah titik ini. Setelah kamu hitung titik equilibrium ini, kamu konstruksi terhadap R0. Jadi libatkanlah R0 dalam endemik itu agar terlihat syarat eksistensinya jelas bahwa R0 atau titik endemik ini akan eksis pada saat R0-nya lebih besar 1. Kemudian yang ketiga, kamu tuliskan Jacobian matriksnya dari sistem persamaan diferensial SIR. Kemudian setelah kamu punya titik equilibrium, kamu evaluasi titik equilibrium ini terhadap Jacobiannya. Nanti setelah itu apa? Kamu hitung nilai eigennya. Mungkin untuk DFE ini masih sederhana ya. Kalau kamu menghitung eigen value-nya, kamu akan langsung memperoleh, kalau di Maple eigen values perintahnya itu akan memperoleh langsung nilai eigennya muncul ya. Dan itu kamu coba konstruksi agar dia melibatkan R0 ya. Agar dia melibatkan R0 sehingga kamu bisa mengatakan kalau R0-nya kurang 1. Nah, yang jelas kamu buktikan aja teorema ini sebenarnya. Tapi saya kasih arahan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, endemiknya kamu substitusikan ke matriks Jacobian, lalu nanti kamu akan memperoleh matriks Jacobi yang dievaluasi di titik equilibrium endemik ini. Setelah itu bagaimana? Kamu tidak bisa langsung mencari eigenvalue sebenarnya. Ya, kalau kamu menggunakan Maple itu tidak bisa menggunakan perintah eigenvalue, tapi kamu harus gunakan polinom karakteristik. Artinya kamu harus mencari polinom karakteristik, dan itu pun di polinom karakteristik itu ada polinom yang berderajat 3. Tapi jangan khawatir, kamu tinggal periksa aja kapan suatu akar itu dia negatif ya. Untuk polinom derajat 3 kan jadinya kamu punya X1 dikali X2 di sini, kemudian dikali dengan X3. Kalau saya punya persamaan polinomnya adalah AX pangkat 3 AX. Sorry, ini saya tulis di sini aja, AX pangkat 3 plus BX kuadrat ya. BX kuadrat kemudian plus CX CX plus D. Oke, D sama dengan 0. Nah, artinya hasil kali ini kan berarti kamu bisa lihat dari apa? Dari D dengan A kan. Jadi ini D per A kan. D per A. Hasil kalinya kan ini. Lalu hasil jumlahnya apa? X1 tambah X2 kemudian ditambah dengan X3 sama dengan ini apa? Min B per A kan? Min B per A. Oke. Nah, cobalah dengan formula atau hubungan ini kamu periksa kapan akar-akar itu negatif. Artinya kalau semuanya negatif berarti di sini negatif, negatif, negatif. Artinya hasil kali ketiga akarnya bakal negatif kan. Ini negatif kali negatif, positif kali negatif, ini bakalan negatif kan. Oke, lalu kalau penjumlahannya bagaimana? Kalau ini negatif, 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 ini berarti haruslah negatif juga. Nah, cobalah dengan syarat ini kamu periksa kalau memenuhi ini,
Apakah betul syarat seperti ini kamu akan menemukan R0 lebih besar satu, lalu endemiknya jadi eksis? Nah, itu coba eksis udah kamu bisa lihat lah. Tapi di kestabilan mungkin stabil asimptotik lokal. Nah, apakah itu betul? Coba dikonfirmasi dan dituliskan hasilnya. Yang kamu tulis adalah polinom order 3 dan hasil perhitungan ini. Ya, itu tugasnya ya. Jadi nanti diperjelas. Nah, artinya di sini kalau A-nya katakanlah A-nya positif. A-nya positif berarti kan kamu harus punya D yang negatif. Kalau di sini A-nya positif berarti ini ada negatif B yang harus positif. Cobalah di situ diperiksa dari A-nya. Apakah A-nya positif atau negatif? Diperiksa saja ya di polinom derajat tiganya. Karena kamu bisa melihat untuk model yang ini berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin dari polinomnya bisa direduksi menjadi polinom orde 2 atau kuadrat. Kalau kuadrat kan sederhana ya. Tapi kalau di sini eh, kemungkinan kamu tidak bisa mereduksi dia menjadi derajat 2. Jadi dia harus di derajat 3, tapi jangan khawatir. Kamu bisa lihat syarat ini ya. X1 kali X2 kali X3 itu ya. Tadi udah kita bahas. Oke, coba ini buktikan dan jadi tugas. Jadi ada dua tugasnya dengan yang tadi ya. Yang pertama, periksa apakah domain tersebut invarian, domain omega itu invarian. Yang kedua, buktikan teorema ini secara lengkap ya. Lalu tulis di kertas folio dan dipoto hasilnya. Kemudian kita bisa melihat, kamu juga harus bikin juga sih bagian simulasinya. Kita bisa lihat bahwa apa namanya, ini untuk ini salah, untuk R0 kurang dari 1 ini hampir sama hasilnya dengan yang tadi ya, sebenarnya yang SIR yang pertama di minggu lalu. Ini R0 lebih besar daripada 1 ya. Ini kondisi simulasinya. Tapi kamu nggak perlu bikin simulasi atau kamu harus bikin simulasi tapi nggak perlu dikirim maksudnya ya. Ya nggak perlu dikirimkan. Jadi silahkan saja bikin sendiri simulasinya dan ya kamu bisa buat dokumentasi kamu sendiri saja. Tapi yang dikirim ke saya itu yang tugas tadi dua ya. Yang pertama invarian, yang keduanya kamu periksa tentang teorema yang tadi saya tuliskan. Oke, terima kasih.